Ini terkait cerita mimpi ya seorang oknum Habib yang mana katanya di dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Dalam kondisinya katanya belum siap ya, hanya menggunakan pakaian dalam. Mudah-mudahan saya tidak ujub dan riya serta sum'ah bahwa tepatnya di malam Senin saya dalam mimpi kerawuhan Kanjeng Nabi SAW. Saya dalam keadaan tidak siap pakai kaos dalam. Tiba-tiba ada salah satu ulama yang datang nyamperin saya mengatakan, ayo Quraisy, cepetan siap-siap. Maka saya turun dari rumah keluar menemui Kanjeng Rasul dalam keadaan pakai kaos dalam. Mas Ashidi idhasha kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita akan simak lagi teman-teman, ini satu cerita ngedabrus lagi dari oknum Habib. Ini baru mulai saya sudah mau tertawa saya teman-teman, karena sudah beberapa kali menyimak video ini. Ini memang kocak ya, tapi sekaligus juga ini adalah cerita dusta teman-teman ya. Ini terkait cerita mimpi ya seorang oknum Habib yang mana katanya di dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah SAW ya. Dalam kondisinya katanya belum siap ya, hanya menggunakan pakaian dalam. Subhanallah. Kemudian katanya teman-teman ya, ketika dia ingin bersalaman dengan Rasulullah di dalam mimpinya, maka Rasulullah mengatakan ya, salaman dulu kepada gurumu. Siapa maksudnya? Habib Umar Al-Hafiz. Ternyata di dalam mimpi itu juga ada Habib Umar. Teman-teman ya, kalau kalian mau berpikir ya, narasi-narasi seperti ini sebenarnya sudah bisa kita tebak teman-teman ya. Artinya agar kita ya mengakuilah Habib Umar itu sebagai turunan Rasulullah, atau kita menghormatinya teman-teman ya. Karena mereka akan beralasan, toh Rasulullah saja menghormati Habib Umar Al-Hafiz. Lalu bagaimana dengan kita? Iya, kalau urusan menghormati, kita menghormati sesama muslim, saudara muslim. Tapi mengakuimu sebagai cucu Nabi, entar dulu. Kemudian teman-teman ya, di dalam mimpi ini juga katanya ya, para pengarang kitab maulid ya yang dikarang oleh para habib-habib ini, biasanya kan para habib yang membacakan kitab-kitab tersebut untuk Rasulullah ya. Namun di dalam mimpi ini katanya Rasulullah yang membaca kitab-kitab mereka teman-teman ya. Kemudian katanya para jemaah yang begitu banyak ya menangis ketika Rasulullah membaca ya salah satu kitab Barzanji atau kitab maulid, mungkin kitab Maulid Simtuduror atau kitab Maulid Al-Habsi, yang sejenis itulah teman-teman ya. Ini sebenarnya narasi seperti ini juga teman-teman ya, agar mereka dikatakan bahwa kitab-kitab karangan para ulama-ulama mereka dari kalangan para habib-habib ini ya dibenarkan ya, diakui seolah-olah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Gampang sebenarnya teman-teman ya. Pertanyaannya begini, kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim teman-teman ya, dikatakan oleh para ulama ya, ada versinya yang mengatakan kitab Al-Mustadrak karangan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ada juga versinya mengatakan kitab Sahih Bukhari, kemudian yang kedua kitab Sahih Muslim. Pertanyaannya teman-teman ya, pernah nggak kita mendapatkan cerita ya dari ulama-ulama tersebut? Seperti misalkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, aku bertemu dengan Rasulullah SAW ya, kemudian ya membaca kitab Sahih Bukhariku ini ya di hadapan para ya jamaah misalkan, pernah nggak ada cerita-cerita seperti itu? Nggak pernah ya. Imam Bukhari nggak perlu ya berbohong yang ngarang-ngarang cerita seperti itu, mengaku bertemu dengan Rasulullah, kemudian kitabnya dibaca oleh Rasulullah agar diakui kitabnya tersebut ya oleh umat. Nggak perlu teman-teman ya. Seperti itu trik-triknya teman-teman ya. Baik, coba kita simak dulu videonya teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak ujub dan riya serta sum'ah bahwa tepatnya di malam Senin saya dalam mimpi kerawuhan Kanjeng Nabi SAW. Saya dalam keadaan tidak siap pakai kaos dalam. Tiba-tiba ada salah satu ulama yang datang nyamperin saya mengatakan, ayo Quraisy, cepetan siap-siap. Ada apa? Di situ ada Kanjeng Nabi. Maka saya turun dari rumah keluar menemui Kanjeng Rasul dalam keadaan pakai kaos dalam. Begitu saya sampai di sana, maka saya akan selaman kepada Kanjeng Rasul. Tapi Kanjeng Rasul mengatakan, selamanlah kepada gurumu terlebih dahulu. Di situ ada Habib Umar. Saya menuju kepada Umar untuk selaman, beliau meletakkan tangannya di belakang. Tidak mau selaman, suruh selaman kepada Rasulullah. Saling suruh. Saya balik lagi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tersenyum memberikan tangannya. Lalu saya selaman kepada Habib Umar. Setelah itu Rasulullah langsung ngomong ke saya, lah kamu kok cuma pakai begini? Mana bajumu? Saya bilang, mau kemana ya Rasulullah? Lah mau ke Jalsa Itsnain. Orang-orang sudah pada datang. Ayo cepetan. Saya lari ke rumah.
Lalu keluar dari rumah saya bareng dengan Habib Mundir Al-Musawa, nyusul Kanjeng Rasul menuju ke Jalsa Itsnain. Pada saat saya sampai ke masjid terlambat, Nabi Muhammad sudah duduk di depan bersama dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtutural. Di sampingnya ada Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, sahibul Maulid Daiba. Di sebelahnya lagi ada Al-Imam Al-Barzanji, dan di sebelahnya lagi ada Al-Imam pengarang Maulid Syariful. Kemudian Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW meminta buku kepada Habib Umar untuk membaca Maulid Diyaul Lami. Disaksikan dan diridhai oleh para imam Maulid Nabi Muhammad SAW seperti Al-Imam Ad-Daibai, Imam Al-Barzanji, dan Imam Syaraful Anam. Dibaca Ya Rabbi Salli ala Muhammad oleh Kanjeng Rasul sendiri. Saya lihat jamaah yang hadir bercucuran air mata. Karena ketika membaca Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallim, biasanya orang lain baca buat Kanjeng Nabi. Tapi pada malam hari itu Kanjeng Nabi membaca untuk dirinya, buat jamaah yang hadir semuanya. Menangis bercucuran air mata yang hadir. Setelah Ya Rabbi Salli rampung dibaca, maka kemudian Nabi Muhammad menyuruh orang-orang tersebut untuk membaca maulid, termasuk Al-Daibai, Al-Barzanji, dan Imam pengarang kitab Maulid Syaraful Anam. Saya duduk di belakang. Nabi melihat dan mengisyarahkan untuk maju. Saya maju sampai pertengahan duduk. Nabi melihat lagi lalu mengisyaratkan saya untuk lebih mendekat. Saya mendekat sampai duduk di soft belakang soft kedua. Kemudian Nabi mengisyaratkan untuk maju ke depannya. Saya takut untuk maju karena di depan saya lihat para ulama-ulama yang tidak saya kenal siapa mereka. Dengan jubah dan imamahnya dan dengan wajah seterang bulan purnama semuanya. Akhirnya dengan gemetar saya coba untuk memberanikan diri melangkah duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad mendekatkan wajahnya ke wajah saya dan berbicara. Ternyata yang dibicarakan oleh Rasulullah bukan pertanyaan yang besar, tetapi itu yang membuat saya kokoh dan kukuh untuk menjalankan amanah Majlis Jalsatul Itsnain. Ternyata Nabi Muhammad SAW bertanya kepada saya, itu siapa namanya? Kebetulan jamaah yang ada di situ saya kenal. Itu namanya Fulan ya Rasulullah. Dari mana? Oh dari desa Anu. Sebelahnya lagi siapa namanya? Itu Fulan ya Rasulullah. Dari mana? Dari sana. Itu siapa? Ditunjuk satu-satu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kira-kira 2, 3, 4 soft yang ditanyakan. Satu persatu ditanya. Lalu kemudian saya terbangun dari itu. Bangun. Mimpi itu saya haturkan ke panjenengan Ibn Habib Umar guru saya dengan dalam telepon. Lalu beliau berkata bahwa itu adalah isyarah bahwa Maulid Diyaul Lami ketika dibaca pasti diridhain oleh sahibul Maulid Al-Mutaqaddimin, pengarang-pengarang Maulid yang penuh barakah seperti Daibai, Barzanji, dan buku Maulid Syaraful Anam. Nah itu dia teman-teman. Sebenarnya ini masih panjang durasinya, tapi saya rasa cukup sudah teman-teman ya. Kalian bisa menangkaplah apa maksud di dalam video ini. Dari mulai katanya bertemu dengan Rasulullah, cukup menggunakan ya pakaian dalam ya, kaos kutang. Kemudian ya katanya ketika dia bersalaman dengan Rasulullah, justru Rasulullah mengatakan ya salaman dulu kepada gurumu Habib Umar Al-Hafiz. Kemudian Rasulullah juga katanya yang biasa dibacakan kitab maulid tersebut untuk dirinya, tapi kali ini di dalam mimpi ini justru Rasulullah yang membaca kitab tersebut untuk para jamaahnya. Sampai sekian banyak jamaah katanya bercucuran air mata teman-teman. Narasi-narasi seperti ini teman-teman, saya berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ini adalah cerita bohong teman-teman. Coba yang pertama suruh tanyakan dulu ya Habib ini, bagaimana ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sesuai dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dahulu teman-teman ya dari kalangan para sahabat Nabi, para tabiin, seperti misalkan ya kalau tidak salah Muhammad bin Sirin dari kalangan para tabiin, ketika ada orang ya mengaku dirinya bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, maka Muhammad bin Sirin mengatakan ya sebutkan ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kamu temui di dalam mimpimu. Kalau ternyata sesuai teman-teman ya fisik Rasulullah dia disebutkan oleh orang yang bermimpi tersebut, maka dibenarkan ya. Tapi kalau tidak teman-teman, maka dikatakan kamu pendusta. Yang kamu temui itu adalah syaitan. Dan biasanya teman-teman ya karakter mimpi seorang itu nggak panjang-panjang teman-teman ya. Ini kok lengkap banget alur ceritanya ya. Ini kalau saya teruskan video ini teman-teman ya, durasinya sampai 7 menit ya. Kok bisa dia ingat semuanya teman-teman ya, alur ceritanya. Biasanya karakter orang mimpi kan nggak seperti itu teman-teman ya. Apalagi yang jelas yang bisa kita pastikan ini adalah cerita bohong teman-teman. Di dalam mimpi tersebut kan dia mengatakan ya menggunakan baju kaos dalam.
Kemudian ketika bersalaman dengan Rasulullah, justru dia disuruh bersalaman dengan Habib Umar Al-Hafiz. Ini kan narasi-narasi sebenarnya tuh. Rasulullah saja mengakui ya Habib Umar Al-Hafiz atau menghormati Habib Umar Al-Hafiz. Siapa kamu? Ya, dia akan menggunakan dalil itu. Siapa kamu ya membenci Habib Umar? Ya? Rasulullah saja mengakui Habib Umar sebagai cucunya, ya. Kemudian katanya kitabnya, ya, kitab karangan mereka seperti Al-Barzanji, kitab Maulid Simtud Duror, ya, dibaca langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini narasi teman-teman agar mereka mendapatkan pengakuan bahwa kitab-kitab mereka itu seolah-olah kitab hebat. Tapi faktanya teman-teman ya, nggak ada kitab-kitab mereka yang terkenal, yang fenomenal. Kalaupun teman-teman ya dikenal kitab mereka, ya dikenal di kalangan mereka saja teman-teman. Coba sebutkan saya. Coba sebutkan ya secara random ya, umat Islam ya. Belum tentu mereka tahu namanya kitab Simtud Duror, ya, kitab Maulid Al-Habsi. Tapi kalau kalian tanya, tahu nggak kalian ya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, paling tidak umat Islam pernah mendengar kitab tersebut. Ya. Paling tidak teman-teman ya, Sahih Abu Dawud, At-Tirmizi, itu ulama-ulama yang sudah masyhur. Dan masyhurnya bukan karena cerita ngadabrusnya, dongeng-dongeng khurafat-nya, ya karena keilmuan mereka teman-teman ya, yang Allah Azza wa Jalla sampaikan sampai dengan detik ini bermanfaat bagi umat teman-teman ya. Makanya sekali lagi saya katakan ya, coba contohnya para ulama-ulama ahlul hadis yang sebenarnya teman-teman yang sudah diakui dunia, nggak perlu membuat ya cerita-cerita dusta ya untuk mendapatkan pengakuan. Misalkan kitabku ini ya diakui oleh Rasulullah ya, tadi malam aku bermimpi ya, kitabku dibaca oleh Rasulullah. Nggak perlu ya, umat bisa mengetahui apa isi kitab tersebut teman-teman ya, ketika dipelajari benar atau tidak ya, isinya kebohongan atau kejujuran teman-teman ya, bersesuaian tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau tidak teman-teman ya. Cukup itu saja yang menjadi barometer umat teman-teman. Nggak perlu ya sampai ngarang-ngarang sedemikian ya cerita bohongnya teman-teman ya melalui mimpinya ya. Gampang ya untuk membandingkannya teman-teman ya. Coba lihat dari biografi para ulama ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, nggak pernah di biografi mereka mengatakan tadi malam aku bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian kitab karanganku ini dibaca oleh Rasulullah ya untuk mendapatkan pengakuan. Nggak perlu teman-teman ya. Jadi ya cara-cara seperti inilah teman-teman yang bisa mungkin mereka lakukan untuk mendapatkan pengakuan ya. Makanya saya katakan teman-teman ini konsisten ya, para Habib-Habib ini ketika berbohong itu memang nggak nanggung-nanggung ya, sampai bawa nama Rasulullah SAW teman-teman untuk mengakui ya, untuk mendapatkan pengakuan ya teman-teman ya. Subhanallah, ini sebenarnya mengerikan teman-teman ya, tapi memang ada lucu-lucunya juga teman-teman ya. Taib, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Hati-hati ya, jangan cepat percaya ketika orang mengaku ya bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya. Yang namanya mimpi kita tidak dustakan teman-teman, akan tetapi kita lihat kriteria mimpinya tersebut seperti apa ya, apalagi ini bertemu dengan sosok yang tidak pernah kita lihat teman-teman. Maka wajib kita tanyakan seperti apa kriteria Rasulullah yang kamu temui di dalam mimpimu teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.